Jangan lupa like and subscribe channel Format Lotim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman operator Madrasah Lombok Timur dan teman-teman operator di seluruh Nusantara. Kita bersua lagi di channel Format Lotim ini. Tentunya masih membahas dunia pendataan, dan pada video kali ini kita akan membahas seputar beberapa pertanyaan ya yang sering ditanyakan oleh teman-teman operator di seluruh Nusantara. Oke, silakan disimak saja videonya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama di sini adalah apa alamat yang digunakan untuk perpal PIP. Ini pertanyaan yang pertama. Untuk linknya sudah diperbaharui ya teman-teman. Di video sebelumnya memang masih menggunakan alamat PIP madrasah ya. Nah sekarang alamatnya ini sudah diganti ya teman-teman. Sudah diganti menjadi madrasah ya, Kemenag.go.id. Kalau yang kemarin itu dia menggunakan PIP. Nah, sekarang sudah diganti menjadi madrasah. Nah, itu dia pertanyaan yang pertama ya, teman-teman. Ini pertanyaan yang pertama yang sering sekali ditanyakan. Nah, untuk linknya bisa teman-teman lihat di deskripsi video. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, apa user dan password masuk? Oke, untuk usernya di sini teman-teman menggunakan NSM. Kemudian passwordnya di sini teman-teman ketik 123456. Itu password default yang diberikan oleh pusat ya teman-teman. Nanti setelah login teman-teman bisa mengganti password tersebut sesuai dengan keinginan atau yang cepat diingat. Kemudian pertanyaan yang ketiga teman-teman, kapan batas waktu mengerjakan PIP? Ya, batas waktu. Ini yang sering ditanyakan ya, kapan batas waktu pengerjaan PIP? Untuk batasnya di sini teman-teman sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. Sekali lagi batasnya itu adalah tanggal 28 Februari 2001. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita, apakah ada panduannya ya, apakah ada panduannya? Oke, ini kami jawab ya. Untuk manual pervalnya atau panduannya sudah ada ya teman-teman, sudah ada. Nah, silakan nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video untuk mendownload panduannya, atau bisa nanti masuk di sini di webnya ini kemudian download panduan penggunaannya di sini ya teman-teman. Kalau sudah masuk websitenya tampilannya seperti ini, nanti ada panduan pengguna. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Pertanyaan yang kelima, bagaimana jika madrasah tidak bisa login? Nah, ini banyak sekali kasus ya. Bagaimana kalau madrasah
tidak bisa login. Nah, solusinya teman-teman, silahkan hubungi admin kabupaten ya teman-teman. Sekali lagi silahkan hubungi admin kabupaten untuk mengecek akunnya, karena ini hanya bisa dicek oleh akun admin kabupaten. Oke teman-teman. Pertanyaan yang keenam, siswa yang ada pada aplikasi kelas berapa saja? Ya, siswa di aplikasi kelas berapa saja? Kelas berapa saja? Nah, karena admin juga sudah cek, ternyata untuk ada beberapa siswa yang tidak masuk. Oke, kita jawab saja ya. Siswa di aplikasi kelas berapa saja? Oke, jawabannya di sini untuk MI itu diambil dari kelas 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk MTS-nya diambil dari kelas 8 dan 9. Untuk MA-nya diambil dari kelas 11 dan 12. Oke, sekali lagi teman-teman, siswa yang di aplikasi kelas berapa saja, untuk MI-nya itu diambil dari kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian MTS-nya 8 dan 9, MA-nya 11 dan 12. Oke, cukup jelas. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, apakah bisa menambah siswa di aplikasi? Oke, jawabannya tidak bisa teman-teman ya, tidak bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya, data siswa yang ada di aplikasi itu dari mana kok banyak yang nggak sesuai? Nah, banyak yang nggak sesuai ya, banyak yang nggak sesuai. Data siswa yang di aplikasi itu dari mana banyak yang nggak sesuai atau tidak sesuai? Oke, kita jawab ya teman-teman. Data tersebut berasal dari siswa pada tahun 2020 ya teman-teman. Sekali lagi, siswa yang ada di aplikasi ini, di aplikasi PIP ini, data siswa tahun 2020 kemarin yang sudah dilakukan ajuan. Untuk memastikannya, silakan cek SKPIP-nya tahun 2020. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, teman-teman, apa yang harus dilakukan di aplikasi? Apa yang dilakukan di aplikasi? Ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang 9 ya. Oke, yang harus dilakukan yang pertama, teman-teman bisa mengecek data siswanya, apakah sesuai atau tidak, sesuai dengan keadaan madrasah ya. Kemudian jika terjadi kesalahan, bisa melakukan edit data di situ dengan item yang bisa diedit saja. Oke teman-teman, untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman lihat video sebelumnya. Kemudian bisa juga mendownload panduannya di sini ya. Oke. Kemudian selanjutnya, data apa saja yang bisa diedit? Ya. Data apa saja yang bisa diedit?
Oke, yang bisa diedit. Oke, ini pertanyaannya ya. Untuk ya data yang bisa diedit itu teman-teman, tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, dan nama ibu kandung. Itu yang bisa diedit. Sekali lagi, yang bisa diedit adalah tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, dan nama ibu kandung. Oke, selanjutnya, jika ada data ganda, apa yang harus dilakukan? Ya, jika ada data ganda, apa yang harus dilakukan? Oke. Nah, jika ada data ganda di aplikasi ini atau aplikasi EPIP ini, silahkan teman-teman menonaktifkan salah satu. Kemudian pilih alasan menonaktifkannya ya. Oke teman-teman, itu dia caranya. Jika ada data ganda pada aplikasi harus dilakukan ya. Kita harus menonaktifkannya. Oke, kita coba masuk ya. Oke, untuk lebih afdalnya lagi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini ya. Misalkan ini ganda. Jika nama ini ganda, silakan teman-teman klik nonaktifkan. Kemudian nanti akan muncul pertanyaan ya. Pertanyaan misalkan begini. Nah, pertanyaannya, apakah Anda yakin akan menonaktifkan? Nah, pilih alasannya. Alasannya apa? Sudah meninggal, putus sekolah, dan lain sebagainya. Oke, karena ini tidak ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya ya teman-teman. Kita lanjutkan saja pertanyaannya. Pertanyaan yang ke-12. Oke. Jika ada siswa yang sudah keluar atau pindah, apa yang harus dilakukan? Nah, jika ada siswa sudah keluar atau pindah, oke, apa yang harus dilakukan? Oke, teman-teman. Sama halnya ya pertanyaan yang sebelumnya ya. Teman-teman tinggal menonaktifkannya dengan tentunya dengan alasannya. Di sini alasannya. Bisa teman-teman lihat sudah meninggal, putus sekolah, sudah lulus, pindah sekolah, tidak diketahui, data siswa ganda, menolak mendapatkan VIP. Nah, itu dia ya alasan-alasan yang sudah ada di aplikasi ini. Jika ada data siswa yang sudah keluar atau pindah. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika sudah valid datanya, apa yang harus dilakukan? Nah, jika valid, apa yang harus dilakukan? Oke. Nah, jika data ini benar-benar valid, ya sudah sesuai dengan kelasnya sudah pas, nama ibu kandung sudah pas, maka yang harus dilakukan oleh teman-teman, silahkan melakukan konfirmasi ya teman-teman. Untuk menu konfirmasinya bisa teman-teman cek di sini ya, konfirmasi data. Oke teman-teman, bisa dicek di menu sebelah kiri, konfirmasi data. Jika memang datanya sudah komplit. Oke. Selanjutnya, jika sudah terlanjur konfirmasi, nah ini pertanyaan yang sempat admin lihat di grup ya. Jika sudah terlanjur konfirmasi, nah kemudian ada data keliru, apa yang harus dilakukan? Jika sudah terlanjur konfirmasi, kemudian ada data keliru, apa yang dilakukan? Nah,
Oke, ini sempat ada melihat di grup ada yang sudah terlanjur konfirmasi ingin membatalkan ya. Seperti inilah ya yang bisa admin tangkap ya dari pertanyaan ini. Nah, untuk pertanyaan ini, jika memang sudah terlanjur konfirmasi tapi ada data yang lupa diedit, maka silahkan hubungi admin kabupaten untuk membatalkan konfirmasi. Sekali lagi, silahkan teman-teman menghubungi admin kabupaten untuk melakukan pembatalan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Jika jumlah data di Perpal PD dengan di EMIS berbeda, apa yang harus dilakukan? Jika data di Perpal PD dan EMIS berbeda, nah, apa yang dilakukan? Nah, ini pertanyaan ya. Pertanyaan yang akan sering ditanyakan atau sudah ditanyakan ya di grup-grup. Jika ada data di Perpal PD dan EMIS berbeda, apa yang harus dilakukan? Ya, kita terima apa adanya ya, teman-teman. Apa yang sudah masuk di EMIS Perpal PD, maka kita harus terima apa adanya ya. Kemungkinan banyak teman-teman yang baru menambah siswa ya di EMIS, kemudian sudah melakukan konfirmasi di EMIS, sedangkan siswanya baru dimasukkan lagi, maka kita terima apa adanya teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman, jangan menangis. Diterima saja teman-teman ya, karena sudah terlanjur telat memasukkan data siswa. Oke, lanjut pertanyaannya teman-teman. Apa data yang ada di aplikasi akan menerima PIP? Nah, ini pertanyaan dari beberapa teman-teman kita. Apa data di EPIP ini? Kita singkat saja ya, EPIP ini akan menerima ya, akan menerima PIP. Nah, admin jawab iya. Sekali lagi, iya. Tentunya dengan kota yang sudah diberikan atau kota yang cukup. Cuma di sini kita perpal, kemudian nanti ya menentukan kotanya nanti dari admin pusat atau admin kabupaten ya. Kita terima saja kota yang diberikan. Oke teman-teman. Pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Ini sudah banyak, sudah cukup lama. Kenapa kelas 1, kelas 7 dan kelas 10 tidak masuk ke aplikasi Perpal PIP? Kenapa siswa kelas 1, 7 dan 10 tidak masuk di Perpal ini? Maksudnya ya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, punya saya. Ini sebenarnya kelas 2, tinggal nanti saya edit ya. Saya edit kelasnya. Oke. Nah, kenapa siswa kelas 1 dan 7 dan juga 10 tidak masuk? Karena ini sudah dilakukan Perpal kemarin ya, datanya sudah kita Perpal kemarin ya. Jadi itulah teman-teman jawabannya kenapa kelas 1, kelas 7 dan 10 tidak bisa masuk di sini, karena untuk kelas 1, 7 dan 10 sudah di Perpal sebelumnya. Oke teman-teman. Nah,
Itulah seputar pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang admin berikan pada video kali ini. Nah, untuk sedikit saja sebagai pengingat saja, banyak yang bertanya bagaimana cara mengedit kelas atau nama ibu. Teman-teman begini ya. Nah, misalkan ini sebenarnya kelas 2 ya, teman-teman. Cukup teman-teman klik saja seperti ini. Ya, kemudian teman-teman hapus, atau kalau teman-teman pakai mouse tinggal digeser, ada tombol di tengahnya, geser ke atas menjadi kelas 2, lalu teman-teman enter, maka otomatis kelasnya akan berubah. Oke teman-teman, seperti itulah cara kita mengedit kelas ataupun tanggal lahir ataupun nama ibu kandung. Tinggal teman-teman klik 2 kali begini, lalu teman-teman klik enter. Oke teman-teman, itulah caranya yang bisa kita sharing pada video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman tekan tombol like, komen, dan share video ini, dan nyalakan tanda loncengnya tentunya agar informasi terbaru bisa teman-teman dapatkan pertama kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.